Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah manajemen kuantitatif untuk agribisnis ya. Hari ini adalah kuliah ketiga dengan saya. Minggu lalu kita melaksanakan kuliah dengan metode asynchronous. Kemudian saya juga sudah membuka kolom forum dan semoga tidak ada yang terlewat yang bertanya di kolom forum. Rasanya semua sudah saya jawab kemarin ya. Kemudian untuk materi hari ini itu juga sudah saya upload di e-learning, jadi silahkan nanti sambil di-download supaya nanti bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ada yang mau masuk ya, Mary. Oke, ini adalah materi kita hari ini terkait dengan, oke salah. Oke, harusnya yang ini dulu. Nggak mau dia, berarti harus buka satu-satu. Mhm. Oke, ini adalah materi kuliah kita hari ini terkait dengan uji statistika parametrik untuk kasus 2 populasi ya. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah melaksanakan mempelajari pengujian statistika untuk kasus 1 populasi. Jadi di sana kita sudah mempelajari ada uji Z ya. Kapan uji Z dipakai? Uji Z dipakai ketika simpangan baku populasi diketahui, ya. Kenapa banyak riset-riset menggunakan lebih sering menggunakan uji T daripada uji Z? Karena data terkait dengan simpangan baku populasi itu banyak sudah tidak tidak kita ketahui terkait dengan jumlah populasi yang besar, jadi kita sudah tidak bisa lagi menghitung simpangan baku populasi. Karena itu kalau baca tulisan yang melakukan analisa statistika, sebagian besar atau lebih banyak menggunakan uji Z daripada uji T ya. Kemudian pengujian statistika untuk 1 sampel atau 2 sampel atau lebih dari 2 sampel itu bisa menguji hipotesa 1 arah dan hipotesa 2 arah ya. Jadi hipotesa statistik 2 arah itu berarti nanti wilayah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan dan kiri. Karena wilayah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan dan kiri, maka nanti taraf nyatanya dibagi 2 ya. Jadi kalau nanti menggunakan alfanya 5%, maka berarti dibagi 2 masing-masing 2,5%. Nah, kalau uji statistikanya 1 arah, maka dia bisa lebih besar atau lebih kecil. Kemarin banyak yang bertanya bagaimana kita menentukan bahwa hipotesa yang kita gunakan itu 1 arah atau 2 arah. Nah, cara menentukan apakah kita menggunakan hipotesa 1 arah dan 2 arah itu sebetulnya berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang sudah kita baca. Jika hasil riset-riset terdahulu sudah banyak yang memberikan hasil yang menyatakan bahwa jika harga naik maka permintaan turun, artinya kita sudah bisa mengatakan bahwa hipotesanya 1 arah, kan gitu ya. Tetapi untuk variabel-variabel yang ternyata belum banyak riset-riset terdahulu ditemukan, bagaimana sebetulnya bentuk hubungannya, maka boleh kita menggunakan hipotesa 2 arah. Jadi penggunaan hipotesa 1 arah atau 2 arah itu sebetulnya ditentukan berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu. Nah, hari ini akan kita lanjutkan dengan uji statistika parametrik untuk kasus 2 populasi ya. Jadi rumusnya sebetulnya sudah saya berikan minggu lalu. Hari ini kita akan masuk dengan pendalaman terkait dengan kasus 2 populasi. Nah, eee, kalau kita bicara 2 populasi atau 2 contoh bebas, maka ya terdapat 2 jenis, hubungan antara 2 populasi. Ada contohnya bebas, ada contohnya terikat, atau ada sampel bebas, ada sampel terikat. Apabila 2 populasi yang akan dikumpulkan berasal dari 2 populasi yang sama, maka data berasal dari sampel terikat atau sampel berpasangan. Jadi
Sampel terikat itu kayak apa sih jika pengamatan terhadap sampel itu kita lakukan pada populasi yang sama, tetapi diamati 2 kondisi, misalnya kondisi sebelum dapat bantuan pupuk, kemudian kondisi setelah dapat bantuan pupuk. Populasinya sama, makanya disebut dengan populasi terikat atau pair sampel. Ya, jadi kalau misalnya satu populasi ditanyai 2 kali terkait dengan kondisi sebelum dapat bantuan, setelah dapat bantuan, maka itu namanya populasinya terikat, ya. Atau bisa juga populasinya sama, tapi dikasih 2 perlakuan. Satu disuruh nanem, satu perlakuan, jadi satu populasi disuruh nanem, rambutan, kemudian disuruh juga nanam padi, tapi petaninya sama, cuma disuruh melakukan 2 kegiatan, maka itu masih populasi terikat, ya. Lalu, yang kedua ada istilah populasi bebas, sampel bebas ya. Kalau populasi bebas, maka sampelnya juga pasti sampel bebas. Sampel bebas kayak apa sih? Misalnya kita ingin tadi melihat dampak, pemberian subsidi pupuk terhadap pendapatan. Maka penelitian untuk melihat subsidi pupuk, jadi misalnya kita mau lihat subsidi pupuk ya, anggaplah SP, terhadap dampaknya terhadap pendapatan, pendapatan atau income. Maka ini penelitiannya bisa menggunakan sampel terikat, aduh gimana nih, sampel terikat ya, bisa pakai sampel bebas. Nah, B aja ya, saya kasih notasi daripada tulisan saya jelek. Jadi bisa pakai sampel bebas. Kalau dia sampel terikat tuh kayak apa? Satu populasi ditanyai kondisi sebelum dan sesudah. Populasinya satu. Tapi bisa juga penelitian untuk melihat dampak subsidi pupuk itu dilakukan terhadap populasi dengan sampel bebas. Contohnya apa? Ada populasi yang ada populasi yang dapat bantuan. Nah, ada populasi yang dapat bantuan. Nah, satu lagi ada populasi ini tadi gini, ada populasi yang tidak tidak dapat. Nah, jadi penelitian dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melihat dampak subsidi pupuk, itu bisa dilakukan untuk jenis populasi. Yang pertama adalah menggunakan populasi terikat, artinya petaninya satu, tetapi ditanyai kondisi sebelum dan sesudah. Atau ya, kalau kita mau misalnya karena kalau ditanya kekurangannya, kalau kita tanyai kondisi sebelum dan sesudah, kadang-kadang kita akan kesulitan menanyai petani terkait dengan kondisi sebelum. Karena kita harus recall data sebelum dia dapat subsidi. Maka terkadang karena itu penelitian terkait dampak itu bisa menggunakan sampel bebas. Populasinya 2, ada populasi yang dapat bantuan, ada populasi yang tidak dapat bantuan. Tetapi mereka ini ditanyai pada periode yang sama. Periodenya sama. Nah, jadi mereka kita tidak perlu susah-susah meminta petani untuk mengingat bagaimana struktur biaya, kemudian produksi, harga, dan pendapatan mereka ketika kondisi sebelum, seperti itu. Bisa mengikuti sampai sini? Apa beda antara sampel bebas dan sampel terikat? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan mengenai apa itu sampel bebas dan sampel terikat. Karena ketika ujian sering ditemukan mahasiswa juga masih kesulitan membedakan yang mana sampel bebas, yang mana sampel terikat. Silakan. Lanjut ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya. Kalau jadi nah, ini adalah contoh sampel terikat. Tadi sudah disampaikan, kita ingin kalau
Sampel terikat, penandanya itu biasanya ada kondisi sebelum atau kondisi sesudah. Sampel bebas itu betul-betul beda populasinya. Petani ikut lelang sama petani tidak ikut lelang. Kalau yang atas ini populasinya cuma satu petani. Kalau yang ini petaninya ada dua populasi. Makanya yang ini dia disebut sampel terikat, yang bawah disebut dengan sampel bebas. Nah, yang pertama, sama ketika kita mempelajari pengujian dengan satu sampel, maka uji pertama yang bisa kita pakai itu adalah uji nilai tengah untuk dua sampel dan untuk contoh ukuran besar. Kemudian ada syarat apa lagi kalau kita pakai uji Z? Uji pertama biasanya memang menggunakan uji Z. Uji Z dipakai jika simpangan baku populasi diketahui. N-nya lebih besar dari 30. Jadi ada dua syarat pakai uji Z. Pertama, N-nya lebih besar dari 30, kedua, simpangan baku populasi diketahui. Terkadang dalam penelitian, N sampel kita lebih dari 30, tetapi simpangan baku populasi kita tidak diketahui, maka kita nggak bisa pakai Z. Terpaksa balik menggunakan T. Ya. Nah, ini rumus kalau kita menggunakan uji Z. Z itu adalah rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dikurang dengan nilai tengah X1 dikurang nilai tengah X2 dibagi dengan akar. Nah, ini simpangan atau standar error-nya. Ya, tau 1 kuadrat dibagi N1 ditambah tau 2 kuadrat dibagi N2. Nilai tengah apa? Selisih nilai tengah yang ini adalah mu1 dikurang mu2. Kemudian memiliki standar error, kita bisa menghitung standar error X1 adalah akar dari tau 1 kuadrat dibagi N1 ditambah dengan tau 2 kuadrat bagi N2. Nah, jika Oke, rumus Z, jika tau 1 dan tau 2 tidak diketahui, maka nanti di sini di simpangan baku populasi itu akan diganti dengan simpangan baku sampel atau ragam dari populasinya. Saya langsung ke contoh soal. Sebuah penelitian memperoleh data sebagai berikut. Penggunaan pupuk petani dengan dua cara, ada menggunakan urea pril dan ada menggunakan urea tablet. Pendapatan rata-rata dengan urea pril adalah 2 juta, 2,03 juta, dan menggunakan urea tablet 2,21 juta. Simpangan bakunya adalah 0,6 sama-sama 0,6 juta. Pertanyaannya adalah, ujilah apakah pendapatan petani yang menggunakan urea pril lebih rendah dibandingkan dengan urea tablet. Lebih rendah berarti hipotesa H0-nya nanti tandanya lebih kecil. Populasinya N-nya 40, alfanya 0,05. Maka apa yang harus kita lakukan? Karena kasus ini sampel ukuran besar adalah N lebih besar dari 30, maka langsung dilakukan uji hipotesis dua nilai tengah dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, ini hipotesisnya. Ya, mu A lebih kecil dari mu B, mu A sama dengan mu B. Kita masukkan nilai-nilai yang kita peroleh tadi, karena kita tidak punya informasi tentang nilai tengah populasi, maka di sini ditulisnya 0. Ya. Kemudian ini simpangan baku populasinya, ini simpangan baku populasi kedua. Dapatnya nanti min 1,34. Lalu ini adalah nilai Z hitung. Nilai Z hitung harus kita, ini adalah nilai Z hitung. Nilai Z hitung harus kita bandingkan dengan nilai Z table. Maka kita buka tabel, tabel Z 0,05 itu nanti dapatnya min 1,64 atau min 1 kalau kita bulatkan min 1,65. Nah, ini ada yang bertanya juga, Bu, kemarin ada yang bertanya tabel Z itu ternyata kok berbeda dengan yang saya tampilkan dengan yang di-download. Jadi tabel Z itu yang saya tampilkan adalah tabel Z yang lengkap. Tetapi sebetulnya tabel Z itu adalah yang nilai positif itu adalah nilai kebenaran penelitian di tengahnya. Kalau yang nilai Z-nya negatif itu adalah alfanya, seperti itu. Jadi kalau dijumlah antara alfa dengan kebenaran itu nanti totalnya 1 sebetulnya gitu.
Karena itu kalau nanti dapat kita cari nilai Z 0,05, misalnya dapat 1,64 di positif, maka nanti di negatifnya juga dapatnya min 1,65 seperti itu. Jadi dia kebalikan saja. Jadi kita misalnya nanti mau mencari nilai tabel Z 0,05. Kalau misalnya hipotesanya dua arah, maka tidak perlu cari sebelah kanan. Kalau sebelah kiri sudah dapat min 1,65, maka misalnya nanti ya hipotesanya dua arah, sebelah sini tuh langsung 1,65. Jadi karena dia hanya kebalikan saja tabel Z itu. Nah, di beberapa tempat memang hanya ditampilkan sebelah atasnya saja, negatifnya saja, atau positifnya saja. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Hasil tabel Z kita itu min 1,65 ya, 1,65. Min 1,65 nilai Z hitung kita min 1,34 ya. Nilai Z hitung kita adalah min 1,34. Maka kalau di sini batasnya adalah min 1,65 sementara hitungan kita adalah min 1,34, maka min 1,34 itu kira-kira di sini. Kenapa di sini? Karena nilai tengah distribusi normal itu adalah 0. Ya, jadi ke sini negatif, ke kiri negatif, ke kanan positif. Jadi artinya apa? Ada di wilayah penerimaan atau penolakan? Bu Marini, silakan dijawab. Apakah nilai min 1,34 itu ada di wilayah penerimaan atau di wilayah penolakan? Ini, yang ini. Diaktifkan dulu speakernya. Silakan, Bu. 1,34 ini ada di wilayah penerimaan atau penolakan? H0. Nggak kedengeran ya suaranya ya? Suaranya nggak terdengar, Ibu. Atau ada yang bisa membantu yang lain, silakan. 1,34 ini ada di wilayah penerimaan atau penolakan? Silakan. Yang lain yang bisa membantu? Penerimaan. Penerimaan. Oke, kenapa ada di wilayah penerimaan? Karena ada di antara minus 165 sama 1,65. Iya, jadi karena dia berada di antara. Jadi ketika kita menguji hipotesis, maka kita harus memahami bahwa melihat apakah nanti nilai hitung kita itu jatuh di wilayah kritis atau tidak. Wilayah kritis itu yang mana? Wilayah kritis itu wilayah yang kita arsir ini, yang diarsir ini namanya wilayah kritis. Wilayah kritis ini adalah wilayah di mana H0 ditolak. Makanya disebut wilayah penolakan H0. Ini wilayah kritis. Nah, yang tidak diarsir ini, kalau dia lebih kecil berarti wilayah kritisnya sebelah kiri. Kalau nanti dia lebih besar, maka nanti wilayah kritisnya sebelah kanan gitu. Ya. Nah, wilayah penerimaan itu apa? Wilayah penerimaan itu adalah wilayah di mana hipotesis H0 diterima. Nah, sekarang kita lihat karena 1,34 jatuh di wilayah penerimaan, berarti kita terima H0-nya kita terima ya. H0-nya kita terima. Kalau H0 kita terima, berarti kita lihat hipotesis 0. Apa yang bisa kita baca dari hipotesis 0? Jangan lupa. Statistik inferensia itu harus ada kesimpulan. Jadi ujungnya tuh harus ada kesimpulan. Kalau dia terima H0, maka fokus baca hipotesis 0. Apa hipotesis 0 ini bacaannya? Artinya apa? Silakan. Siapa? Cynthia, Mbak Cynthia, silakan Mbak. Bu, Ya. Bu maaf Bu, Mbak Andika dengan Bu Sumarti mau masuk Oke. Bu dari Ya. tadi. Oke. Sudah, saya masukkan. Sudah. Ya. Oke. Nah, apa yang Devi? Coba Devi, kalau terima H0, apa yang bisa kita baca di kesimpulannya, Devi? Devi ada di mana? Bu, Devi lagi di jalan Bu, habis pulang dari ziarah ke tempat calon mertua dari Sekayu. Gitu. Jadi nggak bisa lihat bahan paparannya? Devi bisa ngeliat Bu, makanya Devi matiin video Devi, karena Devi lagi di dalam mobil. Ya, nggak apa-apa. Tapi paparannya bisa lihat kan?
Iya, Ibu. Oke, nah sekarang kalau kita terima H0, H0 itu artinya apa? Kalau kita terima H0, artinya apa yang bisa kita baca? Kalau kita terima H0. Cynthia bisa bantu, Cynthia? Iya, Bu. Coba. Kalau kita terima H0, apa kesimpulannya? Terima H0. Nah, ini yang dibaca. Terima H0 itu eh, pendapatan yang di pendapatan yang petani yaitu yang Pakai urea. urea A sama dengan yang pakai urea B. Ya betul. Jadi, ini sudah ada kesimpulannya di bawah sini sebetulnya. Nah, berarti kan memang di bawah sini sudah disampaikan. Jadi, satu lagi, cara menarik kesimpulan adalah, kalau nanti kesimpulannya adalah terima H0, maka yang dibaca adalah H0. Kalau nanti kesimpulannya adalah tolak H0, maka yang dibaca adalah H alternatif. Ya, maka tadi karena kesimpulan kita terima H0 berarti kita menyampaikan bahwa pendapatan A sama dengan pendapatan B. Bisa ikutin? Ya, jadi pendapatan A sama dengan pendapatan B, atau dengan kata lain dengan bahasa yang lebih baik kita bisa mengatakan bahwa di bawah sekali ini pendapatan petani padi yang menggunakan urea pril sama dengan petani yang menggunakan urea tablet. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi itu ya silakan. Bu, jadi kan Ibu waktu itu kasih kita nilai tabel uji Lilipos ya, Bu ya. Nah, jadi kalau di situ tertera kan Bu, kalau sampelnya lebih dari 30 misalnya pada taraf 0,05, di situ rumusnya 0,886 dibagi akar N itu berarti langsung sampelnya langsung kita masukin di situ ya, Bu, nilainya. Iya. Sebetulnya begini, Mbak. Jadi Lilliefors itu biasanya hanya kita pakai. Jadi berdasarkan pemahaman ahli statistika, ya, syarat menyebar normal itu jika sampelnya minimal 30. Karena itu, ya, ketika sampel penelitian sudah 30, kita sebetulnya tidak lagi perlu melakukan uji Lilliefors. Karena kita sudah menganggap, karena sudah ada statement dari ahli statistika, kalau sudah 30 tuh sudah menyebar normal. Nah, tetapi ketika nanti penelitian kita menggunakan sampel lebih kecil dari 30, nah saat itu kita perlu menggunakan Lilliefors. Kenapa? Karena kita harus memutuskan apakah akan menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik. Tetapi ketika sampel kita sudah di atas 30, sebetulnya kita sudah tidak perlu menggunakan lagi uji Lilliefors gitu. Itu kata ahli statistika, ya. Seperti itu. Walaupun kalau saya, mahasiswa saya, pada saat penelitian, walaupun sampelnya lebih dari 30, saya minta tetap mereka melakukan uji kenormalan, tapi pakai SPSS dengan Kolmogorov-Smirnov. Seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya nanti sampelnya lebih dari 30, lalu kita mau lakukan pengujian Lilliefors, boleh pakai rumus yang paling di bawah itu. Sama seperti ketika kita menggunakan uji F itu cuma sampai 30 juga. Kalau lebih dari 30 tuh pakai rumus di bawahnya. Uji F atau uji ragam. Begitu ya Mbak Maya? Iya, Oke. Bu. Lanjut ya. Iya, lanjut. Oke. Nah, kemudian saya lanjut. Jadi ini adalah cara pertama kalau kita akan melakukan pengujian dengan uji Z. Oke. Untuk sampel kecil, nah sampel kecil ini berapa tadi? Ada yang mengatakan sampel kecil itu adalah lebih kecil sama dengan 30. Maka kalau pas datanya 30, itu sebetulnya boleh pakai Z atau pakai T. Ya. Kalau kemudian misalnya kita memutuskan untuk menggunakan uji T, artinya kita tidak punya data simpangan baku populasi. Kalau tidak punya data simpangan baku populasi, walaupun Z tadi kan mengizinkan pakai Z bisa ya, tapi menurut saya pakai T saja. Nah, ketika ukuran sampel kecil, kemudian kita memutuskan untuk menggunakan uji Z, maka berbeda tahapannya. Ya, ketika saya ulang, ketika kita menggunakan sampel kecil, simpangan baku populasi tidak diketahui, maka kita akan pakai uji T sebetulnya. Tetapi sebelum menggunakan uji T,
ya, kita diminta melakukan uji ragam. Ya. Jadi langkah pertama adalah menguji ragam populasi dari kedua populasi. Jadi, tapi nanti pada saat kita pakai SPSS, Mbak, pada saat nanti menggunakan SPSS, kita tidak perlu uji manual. Ini kan ketika kita belajar, kita harus tahu asal-asal rumusnya seperti apa gitu. Mana tahu nanti ada yang mau jadi dosen gitu ya. Masa cuma bisa menjelaskan SPSS terus nggak tahu filsafatnya kayak apa gitu ya. Sebetulnya kalau di SPSS, dia sudah langsung sajikan dua ini gitu. Jadi tinggal baca saja. Nah, tapi filsafahnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau saya sampaikan kembali, jika sampel kita lebih kecil sama dengan 30, simpangan baku populasi tidak diketahui, sampelnya sampel bebas, maka langkah pertama kita harus melakukan uji ragam. Ya, tujuannya untuk mengetahui apakah ragam kedua populasi sama. Oke, tujuannya untuk mengetahui apakah ragam kedua populasi sama. Hipotesanya akan sama ya Mbak, jadi Bapak Ibu, hipotesanya sama, hipotesanya selalu dua arah, karena ini kita menguji uji dua ragam. Rumus uji ragam itu pakai uji F, sama dengan simpangan baku 1 kuadrat dibagi dengan simpangan baku sampel kedua. Derajat bebasnya tetap sama, N1 untuk sampel 1, N1 min 1 untuk sampel 1, dan N2 min 2 untuk sampel kedua. Jika nanti kita hasil kesimpulannya adalah terima H0, ya, nah ini yang perlu jadi perhatian, ini akan menentukan cara membaca di SPSS-nya sebetulnya. Jika nanti kita terima H0, maka kita masuk ke kasus 1. Artinya ragam populasi 1 dan 2 sama. Tetapi jika nanti tolak H0, kita masuk kasus 2, artinya apa? Ragam kedua populasi yang kita amati tidak sama. Nah, baru setelah selesai uji ragam, kita lanjutkan dengan uji T-nya. Tetapi, nah ini ya, uji F, sebentar, ada kasus 1. Nah ini langsung contoh soal. Uji F dulu, uji ragam, dari suatu desa dengan jenis tanah yang berbeda, kita peroleh data sebagai berikut. Perlakuan di desa A dan desa B. Ini sampel bebas, jadi semua karena keduanya berasal dari lokasi yang berbeda. N-nya sama-sama 30, jadi tadi kan dia syaratnya lebih kecil sama dengan 30, ini produksi padi, ini ragamnya. Pertanyaannya, apakah padi di B yang memiliki jenis tanah lebih baik mampu menghasilkan produksi padi yang lebih tinggi? Ini pengujian untuk pertanyaan untuk uji T-nya. Ya. Sekarang kita akan lakukan uji ragam. Kasus ini merupakan kasus sampel berukuran kecil, ya, karena tadi syaratnya lebih kecil sama dengan 30. Langkah 1, menentukan apakah penyelesaian akan menggunakan kasus 1 atau kasus 2. Ingat, kasus 1 kalau sampelnya sama, ragamnya sama, kasus 2 jika ragamnya tidak sama. Ini tadi, nih, kasus 1. Ya. Kalau kita akan menguji dengan kasus 1 jika ragamnya sama, menguji dengan kasus 2 jika ragamnya tidak sama. Maka yang kita lakukan, nilai ragamnya sudah dikasih tahu di soal, S kuadratnya 33,95 sama 24,97. Maka tadi kan rumus uji F adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Maka langsung aja masukin 33 dibagi 24, dapatnya 1,387. Ini adalah nilai F, ini adalah nilai F hitung. Ya, ini adalah nilai F. Arti kalau ada nilai F hitung, maka kita perlu cari nilai F tabel. Yang sudah kita pelajari adalah nilai tabel Z dan tabel T. Nanti dicari tabel F. Tabel F itu berbeda dengan tabel T dan tabel Z. Juga berbeda dari sisi tabel. Kalau tabel T dan tabel Z, ya, kalau ini tabel T misalnya ya, ini tabel T dan tabel Z, dia nilai tengahnya, nolnya di tengah untuk T dan Z. Tetapi kalau tabel F, nolnya di sini. Kalau tabel F itu nolnya di ujung sini nolnya. Ini tabel F. Itu bedanya. Ya. Nah, maka nanti tolong dibuka di tabel F. Tabel F ada yang untuk satu sampel, ada yang untuk satu populasi, ada yang untuk dua populasi. Jadi nanti bacanya hati-hati, ada dua macam. Nah,
maka tentu saja karena dia dua populasi, derajat bebasnya ada dua, DB1, NB-1, dan DB2. Alfanya karena di sini kita pakai hipotesis dua arah, maka alfanya harus kita bagi 2. Ya. Maka nanti dilihat, kebetulan saya sampelnya tadi sama-sama 30, jadi 30 kurang 1 jadi 29, 0,01 bagi 2 itu 0,05. Nanti dapat di tabel F-nya adalah 1,85. Ya, 1,85. Beda dengan tabel T dan Z. Kalau tabel T dan Z di sini 1,85. Kalau tabel Z atau T di sini langsung kan min 1,85. Nah, kalau tabel F nggak gitu cara menggambarnya. Kenapa? Satu hasil perhitungan kita tuh ada di sini 1,85. Ya. Sebelah sini, yang sebelah sini, batas sebelah sini, dihitung dengan cara 1 dibagi 1,85. Jadi nanti di sini dapatnya 0,54 nih. 0,54. Jadi bukan langsung kebalikan. Kalau T dan Z dia langsung berbalik nilainya, karena tabelnya juga kebenaran di atas, kebenaran di bawah plus, kemudian kesalahan minus di atas. Nah kalau ini enggak. Jadi tabel T hitungnya ada di kanan, F hitungnya ada di kanan 1,85, tetapi untuk menentukan nilai sebelah kiri karena nolnya di sini dicari dengan cara 1 dibagi nilai F hitungnya. 1 dibagi 1,85, dapatnya 0,54. Saya ulang, kalau tabel T dan tabel Z, begitu kita dapat nilai tabel, maka nilai sebelah kanan itu adalah kebalikan dari nilai sebelah kiri. Ya. Tetapi kalau untuk tabel F ya, nilai sebelah kanannya ditentukan berdasarkan hasil perhitungan kita di tabel. Nilai sebelah kiri ditentukan oleh nilai 1 dibagi dengan nilai tabel. Ialah dapat 0,54. Bisa mengikuti sampai sini? Sebetulnya gitu. Sekarang kalau dosen itu banyak yang ngajarnya praktis langsung baca hasil SPSS gitu ya. Di SPSS itu nggak ada lagi baca tabel-tabel kayak gini, karena di SPSS itu langsung ada signifikannya sekian gitu. Tinggal kita patok saja. Nah, tapi saya khawatir gitu, kalau saya ngajar seperti itu, nanti ada yang mau, saya tuh kebayangnya gitu, saya kan tidak selamanya akan jadi dosen gitu ya. Mana tahu nanti ada yang mau jadi dosen, kemudian cuma diajarkan cara membaca tabel, maka falsafah dari statistiknya itu akan hilang seperti itu. Ya, jadi mungkin agak ribet gitu ya, tapi mohon dipahami gitu bahwa saya hanya mencoba untuk membuat mahasiswa clear dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Nanti kalau di itu sudah langsung keluar ininya aja kalau di SPSS mau 0,01-nya kalau tinggal baca aja gampang banget sebetulnya dengan SPSS itu. Oke. Lalu setelah kita tahu nilai ini F hitung, ini F tabel, maka kita lihat nilai F hitung ini jatuhnya di wilayah penerimaan atau penolakan. Nolnya tadi di sini kan? Nolnya di sini ya. Oke, saya hapus dulu ini ya. Oke, nah balik sini. Nolnya kan tadi di sini, tabel ini kan nolnya. Oke, nolnya di sini. Ini nol. Punya kita nih kayak 1,387 ini 0,54, yang ini 1,85, ya kan? Kira-kira 1,37 itu di sinilah kira-kira, ya enggak? Kira-kira jatuhnya. Berarti Bu Sumarti 1,387 jatuh di wilayah penerimaan atau penolakan? Diaktifkan dulu speakernya, Bu. Di wilayah penerimaan atau penolakan? Penerimaan. Oke, berarti kita terima H0. Ya enggak? Nah, apa kesimpulan yang bisa diambil, Bu? Terima H0, Bu. Nih. Berarti ragam
Ini tanda ragam. Yang kita uji adalah ragam. Ini ragam. Berarti ragam, apa yang bisa dibaca? Berarti ragam. Oh, gimana, Bu? Berarti ragam populasi. Mbak Maya, silakan, Mbak. Jadi ragam populasi A itu sama dengan ragam populasi B. Oke, jadi ragam populasi A sama dengan ragam populasi B. Jadi kita masuk ke kasus 1 atau kasus 2 kalau ragamnya sama? Kasus 1. Kasus 1. Kasus 1 ya, Bu Sumarti. Jadi Bu Sumarti kalau dia kita masuk, kita terima H0, langsung saja dibaca. Yang diuji apa? Kalau yang diuji ragam berarti ragamnya yang sama. Kalau yang diuji adalah pendapatan, maka pendapatannya yang sama. Kalau yang diuji adalah produktivitas, maka produktivitasnya yang sama. Kira-kira begitu ya. Maka masuk ke kasus 1. Rumus untuk kasus 1 itu akan rumus uji T untuk kasus 1 dan kasus 2 itu berbeda. Makanya nanti hati-hati membaca di SPSS. Kalau nanti hasil uji ragamnya ternyata sama, maka baca yang hasil T-nya yang ragamnya sama. Kalau nanti hasil uji ragamnya berbeda, maka nanti baca uji T-nya tuh yang ragamnya berbeda, yang di bawahnya gitu. Bukan selalu baca yang pertama. Lihat dulu hasil uji ragamnya. Nah, secara formula, ini adalah rumus uji T untuk kasus 1. Ya. Ini ada SP, ini rumus SP-nya. Kemudian secara formula, ini adalah rumus uji T untuk kasus 2. Jadi rumusnya berbeda sebetulnya. Kalau kita hitung manual, di SPSS sudah langsung keluar ragamnya sekian, hasil uji T hitungnya sekian, langsung 2 baris dia keluar kalau di SPSS. Contoh soal ya. Kita lanjutkan soal yang tadi. Soal tadi ingin melihat, mana nih? Soal tadi ingin melihat apakah apa tadi yang diuji, lupa saya, produksi ya. Yang diuji itu adalah apakah produksi di B produksi padi di desa B yang memiliki jenis tanah lebih baik mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Berarti hipotesanya B lebih tinggi daripada A. Nah, hati-hati bikin hipotesa. Oke. Nah, betul nggak hipotesanya ini? Tadi kan ini hipotesanya. Betul nggak hipotesanya? Karena tadi lebih besar. Tapi di situ lebih kecil. Ada siapa lagi di kelas kita? Ayo kita panggil satu-satu. Gizenda Saat, Gizandi, silakan. Ini hipotesanya betul nggak sih sebetulnya? Gizandi, silakan dijawab. Ya Bu, mungkin menurut saya betul kayaknya Bu itu Bu. Kenapa kayak? Jangan pakai kayaknya. Kalau betul. Kenapa betul? Karena A-nya sama dengan B Bu. Gizandi, ini saya liatin lagi ya pertanyaannya ya. Nih pertanyaannya. Apakah produksi padi di B yang memiliki jenis tanah lebih baik mampu menghasilkan produksi padi yang lebih tinggi? Jadi B itu lebih tinggi, lebih baik, lebih besar B. Pertanyaannya, ini hipotesanya ini benar belum? Sebelum kita masuk ke uji T kan harus bikin hipotesa dulu. Ya. Hipotesa alternatifnya itu udah betul belum kira-kira? Betul Bu, karena B-nya lebih besar. Oke, ya karena B-nya lebih besar, makanya dia tandanya jadi lebih kecil. Oke, gimana Mary? Betul nggak Mary? Betul nggak hipotesa alternatifnya? Betul Bu. Kenapa betul? Kan lebih besar tadi di sana, di soal depan tadi. Iya, karena berarti yang A itu kan lebih kecil dari yang B. Oke, betul ya. Jadi karena A itu lebih kecil, maka tulisannya jadi lebih kecil. B-nya lebih besar kalau kita baca ini. Maka kemudian kita cari DB-nya, beda dengan DB untuk uji T-nya, berbeda dengan DB dengan uji F. Kalau uji F tadi DB-nya satu-satu kan, NA dikurang 1, NB dikurang. Kalau di uji F dengan 2 populasi, lihat, ini juga perlu jadi perhatian, DB-nya itu adalah
NA ditambah N1 dikurang 2. Ya, sehingga 58, nanti buka tabel T, 58, alfanya 0,1. Alfanya 0,1, perlu dibagi 2 nggak alfanya? Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya, Bu. Ya, Pak Ali, ini alfanya 0,1 ya, alfanya 0,1. Di soal alfanya memang 0,1 Pak Ali. Perlu dibagi 2 alfanya? Iya. Perlu dibagi 2 nggak alfanya? Enggak, Bu. Kenapa tidak perlu dibagi 2? Karena oh iya Bu, dibagi 2 karena lokasi A dan lokasi B. Oke, Pak Ali. Bagaimana Bu Sumarti? Perlu dibagi 2 ada alfanya? Iya Bu, perlu Bu. Oke. Andika, silakan Andika, ini belum kedengeran suaranya. Andika, perlu dibagi 2 nggak? Enggak, Bu. Kenapa tidak? Karena kenapa? wilayahnya itu kalau lihat di kurva itu enggak berseberangan gitu, Bu. Oke, nah berarti masih ada yang belum paham ya di kelas ini. Jadi kalau hipotesa itu ada 2 macam hipotesa statistik. Ada satu arah ya. Ada 2 arah. Nah, yang menentukan si hipotesa itu 1 arah, 2 arah itu sebetulnya adalah hipotesa alternatif. Yang ini nah, hipotesa yang di bawahnya ini nah. Karena kalau yang atas, hipotesa 0 itu tandanya selalu sama dengan. Yang bawah ini yang menentukan apakah dia hipotesanya 1 arah, 2 arah. Nah, yang bawah hipotesa 1 arah, 2 arah inilah yang akan menentukan apakah alfanya dibagi 2 atau tidak. Ya. Hipotesa 1 arah itu tanda pada hipotesa alternatifnya lebih besar atau lebih kecil. Terbalik, atau lebih besar atau lebih kecil. Ya. Kalau hipotesa 2 arah, tanda pada hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Nah, kalau yang ini, kalau hipotesa 1 arah, nih, maka kalau 1 arah lebih besar, ya, ini saya dikasih titik-titik. Kalau 1 arah lebih besar, yang ini saya ambil lebih besar, maka wilayah kritisnya hanya di sebelah kanan. Nah ini. Sehingga kalau dia yang lebih kecil, yang ini lebih kecil, maka nanti wilayah kritis itu wilayah di mana H0 ditolak ya. Nah ini kan 0 tengahnya. Maka kalau nanti hipotesanya lebih kecil, wilayah kritisnya sebelah kiri. Jadi wilayah kritisnya hanya 1. Karena wilayah kritisnya hanya 1, maka untuk hipotesa yang 1 arah lebih besar atau lebih kecil, itu alfanya nggak perlu dibagi 2. Nah, kalau kemudian kita menggunakan hipotesa 2 arah, ya, 2 arah berarti tanda di hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Maka wilayah kritisnya, wilayah di mana H0 ditolak, itu harus ada 2, ada kanan sama kiri. Karena itu alfanya tadi cuma siko kan? Bagi 2 biar adil, biar sebelah sini dapat 1/2 alfa. Yang ini, yang sebelah sini juga dapat 1/2 alfa. Bisa ikut tidak sampai sini? Ya, Bu. Ya, jadi wilayah kritis itu, alfa itu dibagi 2 atau tidak, tergantung apakah kita menggunakan hipotesa 1 arah atau hipotesa 2 arah. Gimana Pak Ali? Bisa dipahami Bu Sumarti? Mbak Andika? Bisa ya? Oke. Ya, Bu. Nah, karena tadi kalau nilai-nilai ini mungkin saya nggak perlu kasih tahu lagi, nanti bisa dihitung sendiri lah. Pokoknya nanti dari nilai-nilai di depan itu dapatlah nilai T hitungnya sebesar 0,128. Nah, tadi karena hipotesa ini lebih kecil, ini kan lebih kecil nih ya, ya kan? Maka wilayah kritisnya sebelah kiri. Wilayah kritisnya di sebelah kiri.
dan tidak perlu dibagi 2. Nanti buka tabel T. Nanti buka tabel T yang ini, T 0,1 alfanya, N-nya 58, dapatnya 1,28. Dapatnya positif. Dapatnya positif 1,28. Selain membuang dendam. Tapi karena wilayah kritis kita ada sebelah kiri, kanan kiri tadi kan hanya berbalik saja. Maka tetap di sebelah kiri ditulis min 1,28. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Hasil perhitungan kita berapa? 0,128, 0,12. Hasil perhitungan ini kan 1,28. Sementara perhitungan kita min 0,12. Kira-kira di sini nak 0,12 tuh ya enggak? Ini adalah min 0,128. Ya enggak? Marini, Mbak Marini? Mbak Marini? Ya, Bu. T hitungnya jatuh di wilayah penerimaan atau penolakan? Penerimaan, Bu. Penerimaan. Artinya apa? Kita kembali ke hipotesa. Artinya apa? Penerimaan berarti terima H0 ya? Ya enggak? Iya. Nah, artinya apa? Produksi? Produksi A sama dengan produksi B. Jadi, karena kita terima H0, maka yang ini yang dilihat, yang ini kan yang diterima. Nah, artinya apa? Produksi di A sama dengan produksi di B. Maka produksi padi untuk desa A dan B tidak berbeda. Lanjut ya. Ini contoh yang lain, tetapi dia menggunakan kasus 2. Ya, menggunakan kasus 2 dengan contoh yang berbeda. Kasus 2 tadi artinya ragamnya berbeda. Ya. Nah, jadi soalnya sama 2,03, tapi yang ininya beda ragamnya jauh nih. Kalau tadi kan ragamnya 133, 129. Jadi sebetulnya kalau nggak mau susah gitu ya, sebetulnya kalau saya gitu, ketika saya lihat ragam saya tahu, oh ini kasusnya 2, pakai uji T kedua. Kenapa? Karena nih lihat nih, ragamnya jauh, pasti nggak sama ragam populasinya. Tapi kalau tadi satunya 33, satunya 29, nah itu sama biasanya hasil ragamnya. Sebetulnya lihat itu saja udah kelihatan, tapi kan kadang-kadang orang statistik itu harus buktinya mana kan gitu ya. Oke, jadi kita bagi 33 bagi 79, hipotesanya juga sama, kanan dan kiri. Ternyata dia jatuh di dapatnya 1,89. 1,89 itu kira-kira di sini. Di sini nah kira-kira 1,89. Salah, di sini. Nah, kan karena ini titiknya 1,85 kan? Ini 1,89 ini. Sehingga dia jatuh di wilayah kritis, jatuh di wilayah penolakan, maka H0-nya ditolak. Ini ditolak. Ditolak. Ya, H0 ditolak, maka coba Devi. Devi, sudah sampai belum Devi ini? Apa masih di mobil? Devi. Masih di mobil, Bu. Devi, nah sekarang tolak H0, Devi. Jadi kalau tolak H0 yang dibaca apa, Devi? Kalau tolak H0, maka yang dibaca H0-nya ditolak. Kan ada 2 hipotesa tuh, ada H0, ada H alternatif. Kalau tolak H0, maka terima? Terima? Pak Ali bisa bantu, Pak Ali? Silakan Pak Ali. Tidak. Terima H alternatif, Bu. Nah, terima H alternatif. Artinya apa, Pak Ali, kalau terima H alternatif, Pak Ali? Artinya ragam A tidak sama dengan ragam B. Nah, kayak gitu. Jadi begitu tolak H0, langsung baca H alternatif. Ya, betul Pak Ali. Oke, lanjut ya. Jadi, karena tolak H0, ragam A tidak sama dengan ragam B, masuk ke kasus 2. Ya. Masuk ke kasus 2, hipotesanya sama, maka nanti masukin data-data yang di depan tadi ke dalam rumus, cari uji T-nya 0,31. Nah, ya,
Maka nanti kita akan dapat, lihat ya, ada yang berbeda kalau di sini N-nya, kalau ragamnya tidak sama, N-nya bukan di 58. Bukan N. Derajat bebasnya tidak menjadi 58, tetapi jadi 29. Kalau tadi kan pada saat ragamnya sama, derajat bebasnya jadi 58. Kalau ini tetap 29. Jadi hanya satu yang dibaca. Ya. X1, X2, nanti dapat nilai hitungnya min 1,86. Masuk ke dalam tabel T. Nanti kita dapat nilai T tabel lebih kecil daripada T hitung. Atau bisa saya balik ya. Berarti T hitung, kan ini T hitung nih. Ya, dia lebih kecil. Dia positif ya, tapi karena dia lebih kecil, nanti yang dibaca itu adalah min 1,31. Karena kan dia ininya sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri kan wilayah penolakannya kan. Walaupun dapat positif berarti ini min 1,31. Ya, maka min 1,86 ada di mana lah? 1,86 itu kira-kira 1,86 itu kira-kira ada di sini lah nah. Ya enggak, ini adalah min 1,86. Oke. Marini, ini jadi kira-kira kesimpulannya tolak H0 atau terima H0 ini? Tolak H0, Bu. Kenapa tolak H0, Mbak? Karena minus 1,86 itu lebih kecil dari minus 1,31,31. Atau dia jatuh di wilayah kritis. Ya. Artinya kita tolak H0. Oke, silakan Gizandi diaktifkan. Gizandi, tolak H0. Apa yang bisa kita baca jadinya? Kesimpulannya apa kalau tolak H0? Tolak H0 jadi diterima adalah tolak H0 berarti alternatif. Terima alternatif. Artinya apa? Masukkan A lebih kecil daripada B, Ibu. Produksi di A lebih kecil dari di B, atau dibalik produksi di B memang lebih baik daripada di A. Gitu ya? Oke. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sampai sini. Masih ini, Bu, masih bingung yang apa? Tadi hasilnya positif terus tiba-tiba kata Ibu jadinya negatif karena dia di sebelah kiri gitu. Ya, oke, yang ini kan. Oke. Wah, sudah hilang pula gambarnya. Nah, ini ya. Nah, kan kita pakai uji T ya. Uji T itu dia grafiknya kan di tengahnya 0. Nah, di tengahnya 0. Terus di sini lihat hipotesanya. Ibu, kalau di saya nggak muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Oh, jadi saya cari-cari dari tadi tuh nggak kelihatan? Enggak, yang baru ini aja, Bu. Yang baru ini aja, Bu, nggak muncul. Nggak muncul, oke. Saya ulang, bentar, sabar. Nah, sekarang? Ada, Bu, ada. Gambar yang saya buat ada nggak di kanan atas? Ada, Bu, ada. Ada ya. Nah, jadi ini adalah distribusi normal. Sebetulnya kalau distribusi normal bentuknya tidak sejelek ini nanti ya, karena ini gambarnya agak susah karena gambar di layar. Jadi tengahnya 0. Ya, kemudian kan dia lebih kecil. Lebih kecil berarti wilayah kritisnya sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, kita gambar wilayah kritisnya sebelah kiri. Nah, selain kita menggambar wilayah kritis sebelah kiri, kita perlu menentukan titik potongnya ini berapa sih batas wilayah kritisnya. Ya enggak? Batas wilayah kritis itu ditentukan dari nilai T tabel. Bisa ikutin? Nilai T tabel dapatnya positif 1,31, berarti di sini kan? Ya enggak? Kalau di sini bisa enggak diuji? Kan wilayah kritisnya di sini. Maka yang ini enggak kita pakai karena ini wilayah penerimaan. Wilayah kritis ini kalau kita dapat hasil T hitung adalah positif 1,31, sementara wilayah kritis kita ada di sebelah kiri, maka dia langsung
tercermin ini adalah min, kebalikannya 1,31. Jadi saya sengaja kasih soal yang seperti ini supaya nanti mahasiswa jangan kok nilainya positif tapi wilayah kritisnya sebelah kiri gitu. Jadi begitu nilainya positif, jadi nilai T tabel itu selalu positif. Kita yang akan mencerminkan kalau nanti dapat hipotesanya lebih kecil, kalau nanti hipotesa kita lebih kecil, maka wilayah kritisnya sebelah kiri, T tabelnya jadi negatif. Kira-kira begitu. Bisa ikutin nggak? Berarti kalau nilai HA-nya nanti lebih besar itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan, iya. Nah, sekarang saya gambar lagi, ulang. Oke, saya ganti misalnya, saya ganti ini menjadi lebih besar. Ya, saya ganti jadi lebih besar. Kita lihat. Oke, misalnya ya, tapi berarti kita harus mengubah statement yang di awal tadi ya. Jangan sampai nanti kita ngubah di sini statement di awalnya tidak. Coba kita gambar dulu. Oke. Agnes, wilayah kritisnya ada sebelah kanan atau sebelah kiri, Agnes? Kalau lebih besar jadi sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan. Oke, kita gambar. Berapa batasnya itu? Nilainya yang di titik ini berapa nilainya jadinya? 1,31. 1,31. Oke ya. Oke. T hitung kita berapa? T hitung kelihatan nggak? Ketutup ya? Min 1,86. Nah, karena kan ini tengahnya 0 ya. Ini kan tengahnya 0. Berarti kalau min 1,86 ini saya kira-kira di sini lah. Nah. 1,86. Berarti dia ada di wilayah penerimaan atau penolakan nih? T hitung nih jatuhnya. Penerimaan. Penerimaan. Terima H0. Jadi di sini adalah terima H0. Nah, diganti dia kesimpulannya kalau kita pakai hipotesanya lebih besar. Bisa ikuti nggak kira-kira? Kalau hipotesanya lebih besar nggak masalah karena dia sesuai dengan ininya. Kalau negatif itu kan dia harus dicerminkan ke min 1,31. Bisa ikuti? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Lanjut? Ada yang mau tanya? Oke, sebentar. Sekarang saya mau pakai ini. Kalau sekarang kelihatan nggak slide saya? Oke. Nah. Ada yang mau tanya sampai sini? Bu, berarti nilai dia minus apa enggaknya tuh nggak mempengaruhi, tapi yang mempengaruhi letak titik kritisnya ya, Bu? Iya, betul, letak titik kritisnya. Karena nilai T itu kalau di tabel selalu positif. Tapi ketika nanti hipotesanya satu arah lebih kecil, maka yang positif itu kita letakkan jadi negatif ke kiri. Ya, Bu. Ya? Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini kasus yang kedua. Kalau tadi kita bicara kasus 2 contoh bebas, ini adalah pengujian untuk kasus 2 contoh terikat. Ya. Ini sudah saya sampaikan tadi, saya lewati saja. Pengujiannya rumusnya hanya ini saja, uji T sama dengan D rata-rata dikurang mu D dibagi SD bagi dengan akar N. D itu apa? Ada derajat bebas D-1. D rata-rata ini rumusnya. Sigma X1 dikurang X2 dibagi N nanti dijumlahkan. SD-nya, simpangan bakunya adalah akar dari D, ya, buka kurung sigma D kuadrat dikurang dengan sigma D tutup kurung kuadrat. Jadi ini adalah, kalau ini jumlah kuadrat, dari dijumlah dulu baru dikuadratkan, kalau ini adalah dikuadratkan dulu baru dijumlah. Ya. Saya masuk ke soal biar lebih enak. Tadi kita bicara sampel terikat. Salah satu contoh sampel terikat adalah kita melakukan pengamatan dalam kondisi sebelum dan sesudah. Ya. Jadi ini contohnya, seorang sosiolog mempelajari pengaruh penerapan sistem penyuluhan yang baru terhadap jam kerja wanita per minggu. Hasilnya diperoleh sebagai berikut. Penelitian dilakukan di 3 desa. Ini contoh, ini sampelnya masing-masing 10.
Ya, diamati bagaimana kondisi sebelum keaktifan jam kerjanya sebelum dan setelah penyuluhan. Pertanyaannya, dapatkah kita membuat kesimpulan pada tingkat 5% bahwa penyuluhan tersebut mampu membuat wanita bekerja lebih aktif? Bisa ikutin sampai sini? Soalnya? Lanjut. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan pertama sebetulnya adalah mencari selisih dulu. Tadi kan ada selisih nih antara D1, D2, D3. Misalnya ini, 12 sama 14 ya. Maka nanti dapatnya 2. Ya, boleh D1, boleh X1 kurang X2, boleh X2 kurang X1, nggak apa-apa. Karena nanti akan dikuadratkan juga. Jadi walaupun dia minus, dia akan tetap jadi positif nilainya. Jadi tidak usah dikhawatirkan, mana Bu yang mau dikurang, S2 kurang S1 atau S1 kurang, nggak apa-apa, karena nanti semua akan dikuadratkan. Jadi dia akan positif. Ini untuk sampel 1, sampel 2, ini yang nanti untuk sampel 3. Lalu setelahnya, kita ini jumlahkan. Ada sigma D, D-nya dijumlahkan, 60, sigma D, ini yang D, ini D kuadrat. Maka sigma D yang ini kalau dijumlahkan plus minus, nanti dapatnya 60, kemudian D kuadrat 1050, sigma D-nya, ya, sigma D-nya kalau dikuadratkan, itu jadi 3600. Maka D rata-rata adalah 60 dibagi N dapatnya 2. Setelah dapat data ini, maka kita cari standar deviasi. Ini rumusnya, menghitung standar deviasi. Setelah dapat standar deviasi, baru nyari T, D-nya. D-nya kan sudah dapat tadi ya, di rata-rata tadi, ini. Baru masuk ke sini, 2 dikurang 0, dibagi dengan 5,68. Itu dapatnya dari sini tadi, ini 5,68. Ya, 5,68 dibagi dengan akar 30, dapatnya 1,93. Nah, dari 1,93, maka hipotesa kita tadi kan dia lebih baik, berarti mu D selisihnya kita pengennya lebih besar dari 0. Kan mu D ini adalah selisih antara X1 kurang X2. Kemudian tadi dikatakan bahwa hipotesanya lebih baik, kita pengennya lebih baik jam kerjanya, makanya dia lebih besar. Karena dia lebih besar, maka wilayah kritisnya ada di sebelah kanan. Ya, setelah dapat nilai ini T hitung, cari nilai T tabel. T tabelnya cari alfa 0,05, derajat bebasnya tadi kan N-1 di sini. Informasi derajat bebas, derajat bebasnya N-1, alfanya 0,05. Nanti dapat buka tabel T ya, dapatnya 1,7. 1,7 di sini batasnya. Hitungan kita 1,93. Hitungan kita 1,93. Mary, kesimpulannya apa? Mary, tolak H0, T hitung kita jatuh di wilayah kritis atau di luar wilayah kritis? Mary? Nah, mana Mary? Mbak Mary? Iya Bu, maaf Bu. Adik nangis. Ya, oke. Maaf. Jadi jatuh di wilayah kritis atau di luar wilayah kritis? Di luar, di wilayah kritis. Jatuh di wilayah kritis. Berarti tolak H0 atau terima H0? Tolak H0. Tolak H0. Artinya apa? Tolak H0. Artinya penyuluhan memang berpengaruh, mampu membuat wanita tani di 3 desa bekerja lebih aktif. Jadi dia tadi pertanyaannya, dia wanita tani, ini kan mampu membuat, berarti betul bahwa penyuluhan mampu membuat wanita tani bekerja lebih aktif, ya. Oke, dikit lagi yang kedua, yang terakhir ini adalah uji proporsi. Terkadang ketika kita penelitian, kita tidak dapat data-data dalam bentuk nominal absolut gitu ya. Jadi dalam bentuk misalnya pendapatan 1 juta, produksi 200, kita hanya dapat data dalam bentuk persentase. Jadi persentase kerusakannya sekian. Maka kita tidak bisa pakai uji Z dan T dengan cara yang biasa. Jika data-data yang tersedia adalah data-data dalam bentuk proporsi atau persentase, maka kita akan menggunakan uji proporsi namanya, ya. Dan uji proporsinya itu menggunakan uji Z. Ya, jadi ini rumus uji proporsi PA dan dikurang PK
dibagi dengan akar dari PQ dikali 1 bagi N1 ditambah dengan 1 bagi N2, di mana probabilitas yang diamati adalah P sama dengan X bagi N dan Q absen adalah 1 min P absen. P adalah peluang untuk sukses dalam satu percobaan yang mengikuti peluang binomial dengan N ulangan dari populasi bebas. Mungkin saya masuk ke soal saja biar lebih enak menjelaskannya. Contoh soal, suatu percobaan membuat alat pertanian ditolak oleh importir karena peralatan yang dikapalkan pada periode pengiriman terakhir menunjukkan jumlah barang yang rusak melebihi jumlah barang yang ditolerir. Untuk mengecek kembali dan menyatakan perbandingan dengan hasil pengamatan para importir, perusahaan pembuat telah mengirimkan seorang peneliti. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi, versi importir, jumlah contohnya 500, yang rusak 30. Versi produsen, yang contohnya 600, yang rusak 28. Lakukan pengujian pada alfa 0,028 untuk melihat apakah penelitian dari pihak importir menunjukkan jumlah barang yang rusak lebih besar dari yang diperkirakan oleh produsen adalah benar. Maka yang kita lakukan adalah, ya, ini adalah klaim importir. Importir mengatakan bahwa PA lebih besar daripada PB-nya gitu ya. Alfanya 0,02, Z-nya adalah PA absen dikurang dengan PB absen. PA ini PA absen ya oleh si importir, PB absen ini oleh si produsen. Dapat PA PB absen ya. Maka yang kita lakukan, kita hitung selanjutnya adalah P absen dan Q absen. P absen itu adalah tadi jumlah kerusakan dibagi dengan total sampel, Q absen adalah 1 dibagi dengan P 1 dikurang dengan P absen, itu adalah Q absen. Selesai dapat semua data ini, masukkan ke sini. Maka nanti kita akan dapat Z-nya adalah 0,956. Ya, Z 0, ini adalah Z hitung proporsinya. Maka kita cari sampel kita tadi, berapa jatuhkan nilai Z ya. Kalau nilai Z kan tidak memerlukan jumlah sampel, hanya 0,02, maka 0,02 itu jatuhnya di sini. Ini adalah nilai Z hitung, ini yang 0,02 ini, sebetulnya ini geser ya titiknya, mohon maaf, ini harusnya di sini, ya. Ini adalah Z hitung dari alfa 0,02 Z hitung. Z tabel kita berapa? Z tabel kita, salah, mohon maaf. Ini ada, mohon maaf, salah. Ini adalah Z tabel. Ya, ini adalah Z tabel. Ya. Nah, ini adalah Z hitung. Ini adalah Z hitung. Agnes, Mbak Agnes. Iya, Bu. Oke. Z hitung kita jatuh di wilayah kritis atau di luar wilayah kritis? Di luar wilayah kritis. Di wilayah penerimaan atau di wilayah penolakan? Penerimaan, Bu. Penerimaan. Sehingga kesimpulan kita terima? Iya, terima H0. Terima H0. Balik ke sini. Terima H0 artinya apa? Berarti jumlah barang yang rusak tidak sama dengan jumlah barang yang itu. Ya, jadi sebetulnya jumlah barang yang rusak versi importir dan produsen itu sebetulnya sama. Sama. Ya, gitu kan bahasa yang lebih mudah dipahaminya ya. Jadi ya, Bu. Ya kan, yang kita mau bandingkan kan jumlah barang yang rusak. Ya. Nah, berarti setelah kita uji ternyata dia terima H0. Terima H0 itu artinya apa? Kalau dia terima H0, artinya sebetulnya sama kok jumlah barang yang diimpor, baik versi produsen maupun versi importir. Sebetulnya tanpa melakukan uji proporsi itu udah kelihatan sama kok secara statistika. Nah, karena inilah yang menyebabkan kenapa kita perlu melakukan pengujian statistika. Kenapa? Karena kalau kita lihat kasat mata, kerusakan yang importir lebih besar daripada kerusakan produsen, kan gitu ya? Kalau enggak? Ya. Tetapi pada saat kita uji, ternyata selisih antara 30 dan 20, selisih 2 barang itu ternyata secara statistika dianggap sama.
Tidak ada beda kok secara statistik antara kerusakan yang diklaim oleh importir dan diklaim oleh produsen. Nah, itulah salah satu guna statistika. Jadi kadang-kadang ketika kita melakukan pengujian statistika, ya, kita diminta menguji, ada nggak sih beda antara pendapatan petani sebelum dan setelah dapat bantuan PKH misalnya ya. Misalnya, sebelum dapat bantuan ya, dia pendapatannya 1,12 juta misalnya. Setelah dapat bantuan, pendapatannya 1,35. Oke, ya. Secara fisik kita lihat naik kan ini, ya enggak? Tapi ketika inilah perlunya pengujian statistika. Kalau yang selisih kecil-kecil kayak gini, kita bilang orang awam akan mengatakan naik kok gitu. Tapi ketika kita uji statistika, ternyata tidak beda naik 1,12 dengan 1,35 itu sebetulnya dianggap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena selisihnya itu ialah sebesar bantuan PKH. Sehingga secara statistik tidak ada beda. Itulah gunanya gitu. Kenapa kita perlu melakukan pengujian, salah satu manfaat kenapa kita melakukan pengujian statistika selain dari manfaat utamanya untuk bisa atau agar data kita terkait populasi bisa digeneralisasikan. Data kita terkait sampel dapat digeneralisasikan untuk populasi. Bisa ikutin sampai sini? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sebelum saya tutup perkuliahannya, sudah ada yang bisa dipahami ya? Kita kuliah di tengah segala keterbatasan, saya agak bingung juga sebetulnya, tapi ya mudah-mudahan bisa sampai pesannya, paling tidak benang merah dari materi yang akan saya sampaikan, saya berharap tetap bisa sampai gitu ya. Sebetulnya ketika nanti mahasiswa masuk ke tahap riset, pengujian manual tadi sudah tidak dilakukan gitu. Ada sih sebetulnya dosen-dosen yang masih minta perhitungan manual, kalau saya sih enggak lagi gitu ya. Kalau saya enggak gitu. Tetapi apa ya, ketika kita belajar filosofi filsafatnya itu tetap harus kita pelajari, walaupun PSS sudah langsung mengeluarkan nilai T hitung, nilai T tabel gitu ya. Seperti itu. Silakan, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya sudahi kuliahnya sampai di sini. Ya, terima kasih perhatiannya. Kemudian salam sehat selalu. Semoga kita bisa sama-sama, keinginan saya untuk menyampaikan apa yang saya pahami terkait dengan dua materi tadi bisa sampai secara baik ke mahasiswa gitu. Jika ada yang belum dipahami nanti bisa, saya akan buka chat di forum, nanti silakan ditanyakan gitu ya. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.